Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisrina Nursofa dari Prodi Manajemen Bisnis di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan CBHRM terhadap peningkatan kinerja karyawan di PT Harrison & Gil Java. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Dalam era industri 4.0 ini, perusahaan dituntut untuk semakin kompetitif dalam banyak hal. Oleh karena itu, diperlukan SDM atau sumber daya manusia yang unggul, sehingga dapat bersaing dalam berbagai kondisi. Seiring tuntutan teknologi dan persaingan dunia bisnis, maka SDM dalam perusahaan harus dapat dioptimalkan melalui pelatihan dan pengembangan yang berbasis kompetensi. SDM yang kompeten mampu memberikan dampak positif dan keberhasilan pada peningkatan kinerja perusahaan, serta meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja. SDM bukan hanya sebagai sumber daya belaka, namun merupakan aset perusahaan yang bernilai dan dapat dikembangkan. Salah satu metode yang digunakan dalam mengembangkan human capital adalah CBHRM, atau Competency Based Human Resource Management. CBHRM adalah pendekatan mutakhir dalam manajemen sumber daya manusia yang mengintegrasikan strategi organisasi dengan manajemen SDM. Sistem CBHRM mencakup pengembangan model kompetensi yang berkaitan dengan strategi instansi dan penggunaannya dalam fungsi-fungsi manajemen SDM, seperti seleksi tenaga kerja, penilaian kinerja, kompensasi, program pelatihan dan pengembangan, dan juga perencanaan karir. Perusahaan sebagai organisasi harus mempunyai rencana menyeluruh terhadap pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap peningkatan kualitas individu karyawan. Sebagai hasil untuk setiap prestasi yang dicapai, maka karyawan akan mendapatkan sebuah reward ataupun penghargaan. PT Harrison & Gil Java merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri furnitur. Perusahaan ini memproduksi kerajinan mebel dari kayu berupa mebel, frame, furnitur, dan kerajinan lain dengan motif klasik dan modern, dan dipasarkan ke Eropa, ASEAN, UK, dan negara lainnya. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Harrison & Gil Java memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni dan kompeten di bidangnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya saing sehingga menjadi perusahaan yang unggul. Penerapan CBHRM dapat mengembangkan karir, kompetensi, dan kinerja karyawan. Metode CBHRM dapat dijadikan evaluasi terhadap kinerja karyawan. CBHRM dapat meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara SDM dengan perusahaan dan strateginya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan CBHRM yang diterapkan oleh PT Harrison & Gil Java. Yang kedua adalah apakah terdapat perbedaan dari sebelum dan sesudah pelaksanaan CBHRM di PT Harrison & Gil Java. Yang ketiga, seberapa besar peranan CBHRM terhadap peningkatan kinerja karyawan di PT Harrison & Gil Java. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui implementasi dari penerapan CBHRM di PT Harrison & Gil Java. Yang kedua, mengetahui dan menganalisa perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah penerapan CBHRM. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisa peranan CBHRM dalam peningkatan kinerja karyawan. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan CBHRM dan evaluasinya. Yang kedua, bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti berkaitan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Bab 2, tinjauan pustaka. Definisi CBHRM. Competency Based Human Resource Management atau CBHRM adalah suatu pola pendekatan di dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang handal dengan memanfaatkan kompetensi sebagai titik sentralnya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan konsistensi kebijakan seleksi, promosi, kompensasi, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, perencanaan karir, manajemen kinerja, maupun perencanaan strategis di bidang sumber daya manusia ke titik yang paling optimum.
Sebagai suatu model yang sistematis, penerapan model CBHRM ini memungkinkan perusahaan untuk membuat sistem pengelolaan yang terintegrasi terhadap semua sistem dan kebijakan sumber daya manusianya. Perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia dengan berbagai macam sifat, sikap, dan kemampuan yang beragam sehingga dapat bekerja menuju tujuan yang direncanakan oleh perusahaan. Definisi kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang menjadi karakteristiknya untuk dapat melaksanakan tugas yang sesuai dengan standar yang ditentukan yang dilandasi pengetahuan dan keterampilan serta perilaku yang membuat seseorang menjalankan perannya dengan baik. Kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk orang mampu melakukan suatu pekerjaan dengan prestasi yang luar biasa. Kompetensi menurut para ahli. Menurut Wibowo tahun 2007, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Menurut Spencer and Spencer 2009, kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang ada hubungan sebab akibat dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas kerja. Menurut Francesco tahun 2003, suatu kompetensi terdiri atas keahlian, pengetahuan, dan sikap, namun dalam penerapannya, secara konsisten keahlian dan pengetahuan tersebut harus sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. Menurut Spencer and Spencer tahun 2009, ada 3 komponen pembentuk kompetensi, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, keterampilan, dan perilaku individu, yang mana ketiga komponen tersebut dipengaruhi oleh konsep diri, sifat bawaan diri, dan motif. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Penggunaan kompetensi dalam organisasi perusahaan pada umumnya adalah untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan pekerjaan. Kompetensi teknis dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi, peran, dan tanggung jawab pekerjaan di suatu organisasi. Sedangkan kompetensi perilaku digunakan untuk menggambarkan tuntutan pekerjaan atas perilaku pemangku jabatan agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan prestasi luar biasa. Yang kedua, evaluasi pekerjaan. Kompetensi dapat dijadikan salah satu faktor pembobot pekerjaan yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan serta tantangan pekerjaan 10 merupakan komponen yang memberikan porsi terbesar dalam menentukan bobot suatu pekerjaan. Pekerjaan dan keterampilan tersebut adalah komponen dasar pembentuk kompetensi. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi. Kompetensi dapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam persyaratan jabatan yang kemudian dijadikan pedoman untuk menyeleksi calon karyawan yang akan menduduki jabatan atau melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang keempat, pembentukan dan pengembangan organisasi. Kompetensi dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membentukkan dan mengembangkan organisasi ke arah organisasi yang produktif dan kreatif apabila semua orang bekerja dalam organisasi. Yang kelima, membentuk dan memperkuat nilai budaya perusahaan. Kompetensi perilaku sangat diperlukan untuk membentuk dan mengembangkan nilai budaya perusahaan ke arah budaya kerja yang produktif. Yang keenam, pembelajaran organisasi. Peran kompetensi bukan hanya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga untuk membentuk karakter pembelajaran yang akan menopang proses pembelajaran yang berkesinambungan. Yang ketujuh, manajemen karir dan penilaian potensi karyawan. Melalui assessment center, penggunaan kompetensi dapat mendorong pengembangan karir yang lebih terpola dan sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Yang delapan, sistem imbal jasa. Pemberian imbal jasa yang dihubungkan dengan pencapaian kompetensi individu akan mendukung pelaksanaan sistem kompetensi individu yang digunakan oleh perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, sistem kompetensi yang baik akan membantu mengefektifkan sistem imbal jasa yang berlaku dalam perusahaan. Kategori kompetensi. Menurut Zweil tahun 2008, kategori kompetensi dibagi ke dalam 5,
yaitu task achievement, merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian. Yang kedua adalah relationship. Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan bekerja dengan baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Contohnya yaitu kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepentingan antar pribadi, kecerdasan organisasional, penyelesaian konflik, dan lainnya. Yang ketiga adalah personal attribute. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stres, berpikir analitis, dan berpikir konseptual. Yang keempat, manajerial, merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan orang. Yang kelima adalah leadership, merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Faktor yang mempengaruhi kompetensi, keyakinan dan penilaian orang, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, dan budaya organisasi. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu variabel X dan Y. Variabel X adalah penerapan CBRM, variabel Y adalah peningkatan kinerja karyawan. Lokasi dan waktu penelitian berlokasi di PT Harrison & Gill Java, Jalan Raya Kudu, Karangroto, kilometer 1,3 Genuk, Semarang. Waktu penelitian berlangsung selama masa prakerin, yaitu 3 bulan. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner. Data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka seperti buku, literatur, jurnal, dan internet, serta data-data yang ada di dalam PT Harrison & Gill Java. Populasi dan prosedur penentuan sampel dilakukan dengan cara simple random sampling, di mana setiap anggota populasi mempunyai hak yang sama untuk dijadikan sampel. Metode pengolahan dan analisis data, uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang berarti memiliki fasilitas rendah. Tipe validitas yang digunakan adalah validitas konstruk, yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antar skor yang diperoleh dari masing-masing item berupa pertanyaan dengan skor totalnya. Uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliable artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Menurut Arikunto tahun 2009, yang dimaksud dengan reliabilitas adalah menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Terima kasih.